Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan belajar terkait dengan analisis data kategorik. Eh, jadi nanti tujuan dari mempelajari bagian ini adalah nanti akan mengetahui ruang lingkup analisis data kategorik. Jadi analisis data kategorik itu digunakan pada saat kondisi apa, kemudian memahami tabel kontingensi dan memahami uji goodness of fit person. Untuk data kategorik adalah data yang mengacu pada observasi yang hanya diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori tertentu. Sehingga kumpulan datanya terdiri dari jumlah frekuensi untuk kategori tersebut. Jadi misal ada kategori A, B, dan C. Nanti frekuensi dari A misal ada 10, B itu 8 misalnya, dan C ada misal ada 13. Nah ini nanti datanya seperti ini. Jadi misalnya nanti datanya adalah A nanti ada sebanyak 10. Terus ya, B nanti ada sebanyak 8 dan C ada sebanyak 13. Nah, inilah yang disebut dengan data kategorik. Nah, dalam analisis data kategorik ini tujuannya adalah ingin mengetahui atau ingin menguji hubungan atau keterkaitan antar variabel kategorik. Jadi di sini ada keterkaitan antar variabel kategorik, artinya ada lebih dari satu variabel yang akan diuji. Biasanya akan diuji dua variabel kategorik. Contohnya dalam hal ini ada kategori besarnya gaji. Misal gajinya tinggi, standar, dengan lama bekerja. Lamanya misal dalam rentang kurang dari 5 tahun, 5 sampai 10 tahun, misal seperti itu. Ini nanti tinggi, yang gajinya tinggi ada berapa, gajinya standar ada berapa, yang kurang dari 5 tahun berapa, dan kurang dari 5 tahun ada berapa. Nah ini seperti ini. Jadi misal seperti ini nanti kasusnya besarnya gaji dengan lama bekerja, jadi nanti gajinya standar ya. Standar, gaji tinggi, kemudian ada ini kurang dari 5, ini 5 sampai 10, kemudian ada misalnya lebih dari 10 tahun. Nantinya data-data ini nanti ada berapa yang gajinya standar, bekerja kurang dari 5 tahun berapa, dan misal gajinya tinggi yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun berapa. Ini semua nanti akan ada datanya, frekuensinya berapa. Nah, contoh yang lain adalah pendapatan yang diterima dengan kepuasan kerja. Kemudian ada hubungan antara keputusan pembelian suatu produk yang dikaitkan dengan tingkat pendapatan konsumen. Berarti misal tingkat pendapatannya tadi ya, tinggi, standar, misalnya ada rendah juga, memberinya produk misal produk original, produk berkualitas tinggi misalnya, dan seperti yang lainnya. Itu beberapa contoh. Nah, untuk analisis hubungan antara dua variabel atau lebih, jika datanya numerik, kita akan menggunakan uji korelasi. Namun jika datanya kategorik, yang dilakukan adalah uji asosiasi namanya. Konsepnya sama, namun berbeda dalam cara penggunaannya karena datanya berbeda. Untuk uji asosiasi ini ada namanya person, ada namanya Fisher, dan sebagainya. Nanti kita akan mempelajari tentang uji asosiasi person. Dalam melakukan uji goodness of fit person atau uji asosiasi person, data nanti akan dibentuk dalam suatu tabel yang disebut dengan tabel kategorik atau tabel tabulasi silang yang dalam bahasa Inggris disebut dengan cross tabulation. Nah, di mana dalam contohnya tabel kategori yang paling sederhana adalah tabel kategori 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 ya. Misal ada dua variabel ini, variabel A dan variabel B. Nah,
Masing-masing variabel ini nanti akan mempunyai dua kategori. Contoh variabel A di sini adalah variabel A pertama dan variabel A yang kedua. Yang saya tulis baris pertama dan baris kedua. Kemudian secara variabel B karena ditaruh di kolom maka menjadi kolom 1 dan kolom 2. Nah, ini nanti semua frekuensinya atau frekuensi pengamatannya ditulis ya. Jadi O11 atau ditulis A boleh. O11 ini adalah frekuensi pengamatan untuk data pada baris pertama kolom pertama. 12 untuk baris pertama kolom kedua, O21 untuk baris kedua kolom pertama, dan O22 untuk baris kedua kolom kedua. Nah, nantinya bisa ditulis A, B, C, D gini ya. Nah, nantinya baris pertama ini kita akan mempunyai total yang namanya total baris pertama ini semua ya. Total baris pertama. Jadi A ditambah B atau 011 ditambah 012. Nanti menjadi baris jumlahan baris pertama. Demikian pula untuk baris kedua, kolom pertama dan kolom kedua. Nanti ada jumlahan-jumlahannya. Nah, ini. Kemudian N atau kadang juga dia menulis N besar, ini adalah total kesemuanya ya, dijumlahkan semuanya. 4 sel ini dijumlahkan semuanya menjadi N. Nah, sedangkan untuk tabel kategori yang lebih besar, yang lebih umum, sebut saja tabel kategori B kali K, B besar kali K besar, B untuk baris dan K untuk kolom ya. Jadi nantinya akan ada sebanyak B baris dan sebanyak K kolom. Kalau tadi hanya ada 2 baris dan 2 kolom, kita bisa membentuknya seperti ini. Kalau di sini ada sebanyak B baris dan K kolom. Konsep dasarnya sama. Kita tuliskan seperti ini sel-selnya. Misal 011 adalah data pada baris pertama dan kolom pertama. Sedangkan untuk OBK adalah data pada baris ke B dan kolom ke K. Ini ada OB2, data pada baris B dan kolom kedua. Jumlahnya juga sama. Di baris pertama ini kita jumlahkan semua menjadi jumlahan baris pertama. Kemudian baris kedua menjadi jumlahan baris kedua dan baris B. Saya tuliskan B di sini ya karena ada sebanyak baris B ya, menjadi jumlahan baris ke B. Demikian pula untuk kolom pertama, kolom kedua dan kolom ke K. Dan N besar ini adalah jumlah total keseluruhan data ini ya nantinya. Itu sejenak untuk tabel kategori. Kemudian ada uji Chi-square person. Nah, setelah data dibentuk ke dalam tabel kategori seperti yang tadi, kita melakukan uji Chi-square person. Nah, seperti uji hipotesis pada dasarnya, pada umumnya ya, kita tentukan terlebih dahulu adalah hipotesisnya, yaitu H0 dan H1. Di mana uji hipotesis H0, untuk H0-nya adalah tidak ada asosiasi atau tidak ada hubungan antara dua variabel. Asosiasi di sini adalah hubungan ya. Dan H1 adalah ada asosiasi atau ada hubungan antara dua variabel. Nah, begitu. Nah, pada uji Chi-square ini atau uji Chi-square person ini yaitu dilakukan dengan membandingkan antara frekuensi sebenarnya atau frekuensi pengamatan OIJ. O ini sama seperti yang tadi ya, O ini adalah frekuensi pengamatan atau frekuensi yang sebenarnya dengan frekuensi yang diharapkan atau frekuensi harapan yang dituliskan dengan EIJ. Jadi nanti ada rumus EIJ-nya sendiri. Jadi misal nanti antara rumus frekuensi sebenarnya dengan nilai frekuensi sebenarnya dengan nilai frekuensi harapan. Jika semakin jauh, maka nanti kemungkinan besar H0-nya salah atau H0-nya akan kita tolak karena H0 itu tidak didukung dengan data. Apa itu H0-nya? Yaitu tidak ada hubungan antara dua variabel. Nah, jadi misal nanti nilai dari OIJ dengan nilai dari EIJ itu ternyata nilainya berbeda jauh, maka kemungkinan kita akan menolak H0. Oke. Nah, ini rumusnya. Dibaca Chi-square hitung ya, Chi-square atau Chi-square hitung adalah rumusnya seperti ini. OIJ adalah frekuensi pengamatan atau frekuensi sebenarnya dikurangi EIJ, frekuensi yang diharapkan, kemudian dikuadratkan dan dibagi EIJ lagi.
Ini nanti semuanya dijumlah. Nah, ini statistik ujinya. Ini daerah kritik ya, ini harusnya ya daerah kritik. Daerah kritik. Yaitu H0 ditolak jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel. Nanti kita melihat di tabel chi-square. Atau kalau menggunakan software statistik, paket program statistik, nanti kita akan mendapatkan nilai p-value atau sigma signifikan yang kurang dari alfa, di mana alfa biasanya diambil 5%. Atau pilihan lain ada 1% dan 10%. Oke. Sekarang contoh, kita ingin melihat atau menguji hubungan antara preferensi tangan dengan jenis kelamin. Preferensi tangan yaitu dominan tangan ya, jadi tangannya nanti akan lebih dominan tangan kiri atau tangan kanan. Kemudian variabel kedua adalah jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi ada dua variabel. Preferensi tangan itu lebih menunjuk ke dominasi tangan, jadi tangannya dominan tangan kiri atau tangan kanan. Kemudian variabel kedua adalah variabel jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian kita membentuk H0. H0 yaitu tidak ada hubungan asosiasi antara preferensi tangan dengan jenis kelamin. Jadi kedua variabel ini tidak ada hubungannya. Yang kedua, yang H1 adalah terdapat hubungan asosiasi antara preferensi tangan dengan jenis kelamin. Jadi H1-nya adalah ada hubungan antara kedua variabel ini. Yang H0 tidak ada hubungan asosiasi, yang H1 ada hubungan asosiasi. Nah, kemudian sampel tadi disusun dengan tabel kontingensi sebagai berikut. Nah, jadi diambil 120 perempuan dan 180 laki-laki. Nah, sampelnya seperti ini. Dari 120 perempuan ini, ya, dari 120 perempuan itu 12 bertangan kiri. Dan dari 180 laki-laki, 24 orang bertangan kiri ya. Nah, nanti kita bentuk tabel kategorinya seperti ini. Ini boleh ya dibolak gendernya di sini atau di sini, tidak masalah. Nah, misal seperti ini ya. Jadi jenis kelamin dibagi menjadi perempuan dan laki-laki, kemudian preferensi tangannya kiri dan kanan. Nah, dari data 12 wanita ini, 12 perempuan ini bertangan kiri, berarti kiri perempuan kita tulis 12. Totalnya ada 120, jadi yang bertangan kanan berapa? 120 kurangi 12 sama dengan 108. Jadi di sini ditulis 108. Kemudian banyak yang laki-laki tadi 24 bertangan kiri. Kita tulis di sini 24 ya. Kemudian dari yang bertangan kanannya berapa? Yang dominan dengan tangan kanan 180 kurangi 24 yaitu 156. Nah, inilah tabel kategorik yang perlu kita buat, yang utama ini. Kemudian kita bisa menjumlahkan jumlahan baris dan jumlahan kolom masing-masing. Jadi untuk wanita tadi 12 bertangan dominan tangan kiri dan 108 dominan tangan kanan. Kalau jadi jumlah perempuan adalah 120 ya. Ini tadi sudah ada ya. Yang laki-laki jumlahnya ada 180. Nah, seperti ini. Kemudian jumlahan kolomnya, jadi kita bisa menjumlahkan kolomnya. Total yang bertangan kiri ada berapa? Tadi perempuan 12, laki-laki 24, jadi 12 tambah 24 ada 36. Kemudian yang dominan tangan kanan ada 108 dan 156, kita jumlahkan ada 264. Dan totalnya semua tadi, kita boleh jumlahkan ini semua ada 300. Nah, inilah tabel kontingensi yang perlu dibuat terlebih dahulu. Jadi nanti tergantung nanti soalnya seperti apa, kita bisa buat terlebih dahulu tabelnya. Ini yang pertama, langkah pertama yang harus dilakukan. Nah, dari soal ini akan ditanyakan apakah cukup bukti untuk mengatakan bahwa terdapat hubungan antara jenis kelamin dan preferensi tangan. Nah, ini yang jadi soal yang tadi. Nah, setelah tabel kontingensinya terbentuk, nah ini ya, ini kita
susun H0 H1 nya terlebih dahulu, tadi sudah ya. Sudah. Nah, kemudian kita hitung terlebih dahulu. Nah, ini konsep dasarnya ya. Konsep dasarnya seperti ini. Bisa kita lewati saja ya. Jadi secara keseluruhan tadi di sini ada 36 orang bertangan kiri dari 300 total sampelnya, berarti maka yang bertangan kiri adalah banyaknya sebanyak 0,12 0,12 atau 12/100 ya. 12/100. Nah, pada bagian ini jika tidak terdapat hubungan asosiasi, jadi kita andaikan jika tidak terdapat hubungan asosiasi, maka seharusnya 12 dari 120 perempuan, 12% dari 120 perempuan dan 12% dari 180 laki-laki itu akan dominan tangan kiri. Nah, seharusnya ya. Jadi ya seperti itu. Jadi 12% dari 120 itu berapa? Ada 14,4. 12% dari 180 ada 21,6. Jadi misalnya tidak ada hubungan antara preferensi tangan dengan jenis kelamin, maka nanti akan ada sebanyak 14,4 perempuan dominan tangan kiri dan 21,6 laki-laki dominan tangan kiri. Nah, ini secara konsep seperti ini. Nanti kita hitungnya secara uji statistik. Nah, sekarang kita melakukan uji statistik. Jadi kalau melakukan uji statistik, yang pertama tadi ya, H0 H1-nya sudah ada. Kemudian yang kedua kita membentuk tabel kontingensi. Kemudian yang ketiga adalah kita menghitung frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan itu bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini tadi kan ada 4 sel ya. 4 sel di sini ya. 1, 2, 3, dan 4. Ini saya bersihkan saja terlebih dahulu. Nah, 1, 2, 3, 4. Jadi 4 sel. Nanti masing-masing sel ini kita hitung frekuensi harapannya, EIJ. Karena 12, 108, 24, dan 156 itu adalah OIJ ya. Frekuensi yang sebenarnya ini ya. Nah, OIJ-nya. Jadi kita nanti menghitung EIJ. Bagaimana cara menghitung EIJ? Nah, EIJ untuk sel yang ini ya. EIJ untuk sel yang pertama ini, cara menghitungnya adalah kita lihat jumlahan baris, jumlahan kolom, dan jumlah total. Jadi nanti cara menghitung EIJ untuk sel tiap-tiap sel adalah kita lihat jumlah dari barisnya. Nah, ini ada 120. Kemudian dikalikan jumlahan kolomnya 36. Nah, ini. Dan dibagi dengan jumlahan total 300. Jadi ini nanti sama dengan sekian. Nah, jadi seperti itu ya. Jumlahan baris dikali jumlahan kolom dibagi jumlahan total. Ini juga nanti sama. Misalnya yang 108 adalah 264 dikali 120 dibagi 300. Yang 24 nanti ini kan di kolomnya sama ya. Jadi tinggal disesuaikan kolomnya. Jadi 36 kali 190 kali 300. Dan juga yang 156 adalah 264 boleh 180 kali 300. Seperti itu terus dan nanti menjadi seperti ini ya. Jadi EIJ adalah jumlah baris ke I dikali jumlah kolom ke J dibagi total sampel. Nah, ini nanti semuanya sudah dihitung seperti ini jadinya ya. Nah, jadi E11 adalah nanti jadi sel 11 sel di baris pertama kolom pertama ya. Jadi E untuk yang baris pertama kolom pertama adalah jumlahan baris pertama dikali jumlah kolom pertama dibagi total sampel. Di sini ada 190 kali 36, 120 kali 36 bagi 300 menjadi 14,4. Ini juga sama. E untuk baris pertama kolom kedua yaitu jumlahan baris pertama dikali jumlah kolom kedua dibagi jumlah total sampel.
menjadi 105,6, dan demikian pula untuk E21 ada sebanyak 21,6 dan E22 ada 158,4. Nah, jadi di sini kita sudah mempunyai EIJ untuk ke semua selnya dan juga OIJ-nya yang tadi. Kalau sudah mempunyai OIJ dan EIJ, kita bisa melakukan penghitungan uji chi-square-nya. Nah, misal ditulis seperti ini ya. Jadi O-nya tadi ya berapa? 12, E-nya adalah 14,4 dan begitu seterusnya. Boleh dibentuk seperti ini. Ya, kita sudah punya observed-nya dan expected-nya. Kita sudah punya OIJ dan EIJ. Nah, sudah punya semuanya. Kemudian kita menghitung statistik uji untuk chi-square percent, yaitu rumusnya seperti ini. Dengan derajat bebasnya adalah jumlahan baris dikurangi 1 dikali jumlahan kolom dikurangi 1. Tadi barisnya kan, maaf bukan jumlahan ya, banyaknya kategori baris dikurangi banyaknya kategori kolom. Tadi baris ada 2 dikurangi 1, K ada 2 kurangi 1. Jadi 1 kali 1 jadi sama dengan 1-nya. Jadi 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, seperti ini ya, ini ada keterangannya ya. Oke. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, kalau ingin mudah kita hitung dalam bentuk tabel seperti ini ya. Jadi pasangkan terlebih dahulu yang perempuan dengan dominan tangan kiri ya. Itu observernya tadi berapa? 12, kita dapat expectednya 14,4. Kita pasangkan terus sampai laki-laki yang dominan tangan kanan. Observernya 156 dan expectednya adalah 158,4. Nah, setelah dapat seperti ini, kita kurangkan OIJ dikurangi EIJ. Jadi 12 kurang 14,4, 108 kurang 105,6 dan seterusnya. 24 kurangi 21,6 dan 156 kurangi 158,4. Jadi kolom yang OIJ min EIJ. Setelah itu OIJ min EIJ ini kita kuadratkan. Jadi dikuadratkan saja menjadi seperti ini. Setelah dikuadratkan, di kolom terakhir nilai ini dibagi dengan EIJ. OIJ min EIJ kuadrat dibagi EIJ. Jadi ini OIJ min EIJ kuadrat dibagi EIJ. EIJ yang mana? Yang ini. Jadi tinggal dibagi yang ini. Ini dibagi semua. 5,76 dibagi 14,4 menjadi ini ya. Sampai 5,76 dibagi 158,4 dibagi ini. Kita sudah dapatkan semuanya. Kemudian semua ini di total, dijumlah. Dijumlah, jadi kita mendapatkan chi-square hitung sama dengan 0,7576. Nah, ini 0,7576. Nah, selanjutnya ini bisa dihitung pakai cara rumus ya. Nanti hasilnya sama 0,7576. Oke. Nah, ini kita lihat di sini ya. Derajat bebasnya tadi ya. Banyaknya baris dikali banyaknya baris min 1 dikali banyaknya kolom minus 1. Jadi nanti kan ada 2 min 1 ya. Jadi 1 kali 1 sama dengan 1. Derajat bebasnya 1. Derajat bebas ini akan kita gunakan untuk melihat tabel chi-square-nya. Oke. Nah, tabel chi-square daerah kritiknya, tabel chi-square dengan derajat bebas 1 dengan alfa 5% nilainya adalah 3,841. Nah, jika chi-square hitung tadi itu lebih besar nilainya dari 3,841, halnya ditolak. Tapi jika nilainya chi-square hitung lebih kecil dari 3,841, halnya tidak ditolak. Nah, jadi kita lihat bahwa 0,7576 itu lebih kecil dari, itu kurang atau masih di bawah nilainya dari 3,841. Nah, maka H0-nya nanti di sini keterangannya. Di sini chi-square kurang dari 3,841, maka H0 tidak ditolak. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa jenis kelamin dan dominasi tangan tidak berasosiasi atau tidak berhubungan. Oke, ya seperti ini langsung ya. Jadi ini adalah kesimpulan akhirnya. Jadi dari tabel tadi kita peroleh hasil, dan setelah dilakukan uji chi-square percent,
kita mendapatkan nilai bahwa H0-nya tidak ditolak, artinya kedua variabel itu tidak berhubungan atau tidak berasosiasi, atau kedua variabel yaitu jenis kelamin dan dominasi tangan tidak berasosiasi. Nah, sudah. Jadi sudah selesai seperti itu, kita peroleh kesimpulannya. Ini ringkasan untuk bagaimana cara melakukan uji K-square person, sama seperti yang tadi. Dan nanti ada beberapa contoh yang bisa digunakan sebagai latihan. Ada 3 contoh ya. Kita bisa menggunakan sebagai latihan. Nah, sebagai catatan bahwa uji K-square tidak valid jika ukuran sampel relatif kecil, yaitu lebih dari 25% sel, ya. Lebih dari sama dengan ya, lebih dari 20. Lebih dari ya. Jadi paling minimal 25% sel. Frekuensi harapannya itu kurang dari 5. Solusinya kita bisa menggabungkan beberapa pengamatan sehingga diperoleh hasil lebih dari 5 atau menggunakan uji eksak Fisher exact test. Oke, demikian untuk sedikit terkait dengan materi tentang analisis data kategorik menggunakan tabel kategorik dengan uji K-square person. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.